Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Babul maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul yang tidak disebut akan fa'ilnya. Maf'ul yang tidak disebut akan pelakunya. Wa huwal ismul marfu' alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu fa in kana al-fi'lu madiyan dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih wa in kana mudhari'an dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih wa huwa ala qismaini zahirun wa mudmarun. Boleh juga dibaca zahirin wa mudmarin. Fa zahiru nahu qaulika duriba zaidun wa yudrabu zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun. Wal mudmaru isna asyara nahu qaulika duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribna. Pembahasan kita pertemuan kali ini adalah tentang maf'ul yang tidak disebutkan pelakunya. Artinya begini, perbuatannya ada, korbannya ada, tapi pelakunya tidak diketahui alias dirahasiakan. Nah, ini disebut dalam bab lain namanya naibul fa'il. Jadi pembahasan kita adalah bab naibul fa'il. Kalau bab al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'ilu kepanjangan nama itu. Kita nama lain saja. Bab naibul fa'il. Naib itu artinya pengganti, fa'il. Jadi pengganti fa'il. Artinya korbannya maf'ul, nanti maf'ul berada di posisi fa'il. Contoh begini, paling gampang. Syariba, telah minum. Syariba. Zaidun, sopo Zaid al-ma'a akan air. Zaid minum air. Supaya Zaid ini tidak ketahuan minum, maka dirubah nanti. Nah, bagaimana merubahnya? Fa'ilnya dibuang, Zaidnya dibuang. Nah, maf'ulnya taruh di posisi Zaid. Inilah yang disebut maf'ul yang tidak disebutkan akan fa'ilnya. Jadi begini. Rubah fi'ilnya dulu, majhul. Syuriba, aslinya syariba menjadi syuriba al-ma'u. Diminum air itu. Siapa yang minum? Tak tahu. Nah, inilah dirahasiakan. Itu namanya naibul fa'il. Artinya maf'ul menempati posisinya fa'il. Dia status korban tapi berada di tempat pelaku. Seperti itulah. Apa definisinya? Wa huwa, dan dia naibul fa'il. Al ismu adalah isim. Naibul fa'il itu harus isim. Al marfu'u dibaca rafa, harus dibaca rafa. Apa lagi? Al marfu'u yang dibaca rafa, alladzi lam yuzkar ma'hu fa'iluhu, yang tidak disebut bersamanya akan fa'ilnya. Artinya fa'ilnya situ ditiadakan. Jadi naibul fa'il itu yang pertama adalah isim, yang kedua adalah marfu' dibaca rafa, yang ketiga adalah lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, tidak disebutkan fa'ilnya. Artinya tidak ada fa'ilnya disebut di situ. Apabila memenuhi persyaratan itu, maka itulah yang disebut naibul fa'il. Untuk mengetahui bagaimana naibul fa'il itu, maka lihat dari fi'ilnya. Dia fi'il itu ada dua, ada bina ma'lum, ada bina majhul. Nah, ya, saya hapus dulu. Jadi fi'il itu madhi dan mudhari', ada dua fi'il. Fi'il itu ada dua. Nah, ada yang namanya ma'lum, ada yang namanya majhul. Nah, kalau fi'il bina ma'lum, maka kalimat isim setelahnya disebut nanti fa'il, ya.
Kalau dia bina majhul, maka nanti inilah yang disebut naibul fa'il. Nah, jadi lihat kalimat fi'il sebelumnya ya. Paham ya? Jadi isim yang dibaca rafa yang tidak disebutkan akan fa'ilnya, artinya pelakunya dirahasiakan. Jadi naibul fa'il adalah isim yang dibaca rafa yang tidak disebut bersamanya akan fa'ilnya. Fa'in kanal fi'lu madhiyan, ini cara bikinnya. Fa'in kana, maka jikalau ada al fi'lu, fi'il itu madhiyan, fi'il madhi, dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Dhamma didomahkan awalu, huruf pertamanya, wa kusira ma qabla akhir, dan dikasahkan huruf sebelum akhirnya. Berarti begini lebih jelasnya. Kalau pingin bikin fi'il bina majhul supaya ada naibul fa'ilnya, nasara ini maklum namanya, bina maklum. Bina majhul gimana cara bikinnya? Dhamma awalu, huruf dhammahkan huruf pertama nu, wa kusira ma qabla akhir, kasrah sebelum akhirnya, si ra. Berarti nusira ini adalah fi'il madhi bina majhul. Nah, kalimat setelah fi'il madhi bina majhul ini nanti disebut naibul fa'il gitu. Wa in kana mudhari'an, dan jikalau fi'il itu mudhari', dhamma awaluhu didhammahkan huruf pertamanya, wa futiha ma qabla akhirih, dan difathahkan huruf sebelum akhirnya. Jadi begini, nasara yansuru. Nah, yansuru maklum dia. Berarti setelah kalimat yansuru ada isim, berarti nanti fa'il dia tarkibnya. Kalau bina majhul, yansuru dhamma awalu, dhamma huruf pertama yun, wa futiha fathah huruf sebelum akhirnya yunsaru. Nah, beginilah cara membuatnya. Maka kalimat isim yang jatuh setelah fi'il bina majhul ini diberi nama, tarkibnya adalah naibul fa'il. Naibul fa'il. Wa huwa, dan dia naibul fa'il tadi ala qismaini, atas dua macam, zahirin wa mudmarin, berupa isim zahir dan isim dhamir. Ini zahir jelas nih. Saya bikinkan contohnya yang jelas. Sebenarnya naibul fa'il sama bab fa'il itu sama pembagiannya, cuman beda fi'ilnya saja. Kalau fa'il bina ma'lum, kalau naibul fa'il bina majhul, gitu aja bedanya. Tadi apa contohnya? Saroko, mencuri. Zaidun, Zaid mencuri. Al-fulusa, duit. Fulusa. Supaya Zaid ini tidak kena sanksi mencuri tadi, maka dimajhulkan, dirahasiakan. Suriqa al-fulusu. Fulusu. Maka al-fulus menjadi naibul fa'il. Nampak tulisannya? Nampak. Berarti inilah contoh isim zahir. Dalam kitab sini contohnya nahu qaulika, contoh perkataan engkau, duriba zaidun. Duriba fi'il madhi bina majhul, zaidun naibul fa'ilnya. Aslinya sebelum menjadi duriba zaidun, jadi ya begini aslinya. Daraba amrun zaidan. Zaid Amar memukul Zaid. Supaya Zaid Amar aman, maka Amar dirahasiakan, korban saja disebut ada. Wa yudrabu Zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun. Ini contoh isim zahir. Kemudian wal mudmaru, dan naibul fa'il isim dhamir. Isim dhamir sama dengan bab fa'il sebenarnya, yaitu isna asyara, ada 12. Nahu qaulika, contoh perkataan engkau, duribetu. Jadi ditasrikan saja, duribtu. Kalau bina majhul kan darabtu. Berarti beda harokat saja. Duribtu wa duribna wa duribta itu majhul. Duribtu wa duribna itu namanya majhul. Kalau dia ma'lum, darabtu wa darabna wa darabata wa darabati, itu maklum namanya. Jadi antara fa'il
Apa antara fi'il bina ma'lum bina majhul sama tulisannya, cuman beda harokatnya saja. Bagaimana cara bikinnya tadi? Gampang, ingat definisinya. Fa in kana al-fi'lu madhiyan dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Kalau dia fi'il madhi, maka dhammahkan huruf pertamanya, kasrahkan sebelum akhirnya. Ingat, huruf akhir itu artinya lam fi'il dalam ilmu shorof ya. Wa in kana mudhari'an, kalau berupa fi'il mudhari gimana? Dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dhamma huruf pertamanya, fathah sebelum akhirnya. Contoh, yadhabu, maklum nih. Yadhabu. Majhulnya gimana? Gampang. Yudhabu. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk memahaminya. Mudah-mudahan kita bisa tatap muka secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.